Gua banget adalah sebuah istilah yang merujuk kepada para wibu atau anime lover atau manga lover yang mereferensikan seorang karakter yang sifatnya itu mirip, seolah-olah mirip dengan sifat dia gitu. Nah, fenomena ini sudah lama kali kalau kalian udah join di animanga, komunitas animanga itu sejak tahun 2012-an ke atas itu udah mulai gitu. Wibu gue banget itu 2012 itu mungkin generasi-generasi kayak Sao, 2014 ada kayak Tokyo Ghoul, kayak Hyoka. Ke atas lagi muncul Ayano Koji dan lain-lain. Kenapa sih fenomena ini ada? Maka aku akan coba mengulik kenapa orang sering mengatakan gue banget terhadap satu karakter anime dan cabang-cabangnya, anak-anaknya hasil dari fenomena gue banget itu kalian juga harus tahu hasil lainnya. Maka dari itu, selamat datang di Wibu Talk. Oke, selamat datang di Wibu Talk. Kita ngomong santai aja. Aku ingin bahas fenomena gue banget untuk kalian tahu gitu kan. The Big Three karakter gue banget itu ada Hachiman dari Oregairu, Oreki dari Hyoka, dan yang terakhir Ayano Koji dari Classroom of the Elite. Kenapa sih mereka semua itu identik dengan karakter gue banget? Gue banget ini mereferensikan bahwa satu karakter itu sifatnya mirip dengan diri seseorang dan biasa digunakan oleh para wibu-wibu mereferensikan karakter-karakter itu mirip dengan sifat dia gitu. Mari kita ulik sifat ketiga karakter utama itu, Ayano Koji, Oreki, dan Hachiman. Dari ketiga karakter itu kita bisa tahu kalau mereka semua itu adalah orang yang antisosial. Antisosial di sini itu orang yang sebisa mungkin nggak bergaul, sebisa mungkin menjauhkan diri dari interaksi dengan orang lain. Contoh Oreki, dia nggak mau interaksi dengan orang lain karena menurut dia itu membosankan, itu merepotkan dirinya gitu, bikin dia sibuk dan bikin dia repot gitu kan. Nah, sedangkan Hachiman adalah orang yang bilang kalau masa muda itu kebohongan, masa muda itu adalah sesuatu yang palsu gitu, sesuatu yang tidak menarik gitu. Bagi Hachiman itu kenyataan itu lebih dari hanya sekedar merayakan masa muda gitu kan. Nah, sedangkan Ayano Koji menganggap semua manusia itu alat ya kan. Dia bergaul dengan orang lain demi mencapai tujuan tertentu. As simple as that gitu. Nah, dari ketiga orang karakter tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang merepresentasikan kebanyakan orang yang bilang gue banget itu adalah orang yang suka menyendiri, yang suka geraknya tidak dilihat oleh orang lain, yang diam-diam di pojokan, pundung menyendiri gitu. Hal itu relate ke banyak orang, terutama ke wibu gitu. Karena memang mungkin mereka merasa satu, zaman dulu wibu tuh nggak terlalu dianggap cuy. Kalau sekarang wibu rame. Kalau zaman dulu ente wibu ente sendirian cuy gitu. Dulu tuh itu tuh kayak menjadi wibu itu sesuatu yang elit, sesuatu yang spesial kalau bagi aku gitu. Kalau bagi orang aneh. Ketika mereka ngelihat karakter-karakter itu, mereka relate dengan karakter-karakter tersebut. Masalahnya adalah beberapa karakter itu, contoh Oreki dan Ayano Koji adalah orang yang jenius gitu kan. Orang yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan pikiran mereka gitu kan. Sifat itu keren bagi kami gitu, para wibu. Sifat itu keren bagi orang-orang yang nonton gitu. Bayangkan ente diam-diam di kelas, nggak ngapa-ngapain, tapi bisa mengendalikan seluruh kelas kayak Ayano Koji. Ente diam-diam di kelas terus ternyata suhu pinter kayak Oreki, bisa mencari masalah dan lain-lain gitu. Itu menarik gitu. Atau kayak Hachiman gitu. Ente diam-diam menolak antisosial, tapi ente didekati cewek-cewek cantik. Ya kapan lagi ya kan? Contoh kayak Oreki juga didatangi oleh Kininarimas ya kan? Kapan lagi? Itu sebuah impian, sebuah harapan dari wibu bisa punya kehidupan seperti itu. Maka dari itu mereka mulai merelatekan diri mereka dengan harapan agar mereka itu memang jadi sosok seperti ketiga karakter ini atau karakter-karakter lain yang mereka anggap sebagai gua banget. Sangat relate, dan menurutku kenapa mereka mengaitkan itu karena itu harapan mereka gitu. Karena nggak semua orang, aku yakin, bisa punya kehidupan seperti tiga karakter tadi. Itu kehidupan yang ideal gitu. Kalau di dunia nyata ente sendirian, ente ngegabut di kelas, ente pundung, ente di pojokan, ente antisosial, ente dikucilkan cowok. Mungkin bisa dapat teman 1-2 gitu, tapi kebanyakan ente malah dibully, kalian malah kayak dikucilkan gitu. Nah, berkaitan dengan harapan tadi, beberapa anime sekarang itu kan banyak nih, kayak contoh Uzaki-chan, Nagatoro, Komi-san, My Dress Up Darling. Aku juga melihat di situ tuh kenapa banyak orang yang suka anime itu, karena satu memang animenya bagus, cute, dan tentu aja
karakter cowoknya adalah karakter-karakter yang sangat diimpikan posisinya oleh para wibu. Contoh yang di kasus My Dress Up Darling, ente orang yang punya hobi tertentu, hobi kalian tuh aneh sendiri gitu kan. Kalian tuh gak punya teman di sekolah, duduk di pojokan, gak bisa sosialisasi sama sekali gitu kan. Tiba-tiba satu hari datang seorang cewek cantik paling populer di kelas, punya orang wibu, punya hobi anime, game dan cosplay, datang ke kalian, tiba-tiba dekat sama kalian, suka sama kalian gitu. Itu kurang didambakan apa mimpi yang kayak gitu. Contoh kayak Nagatoro, senpainya tuh pendiam segala macam, tiba-tiba ada cewek yang deketin, terus selalu ganggu dia, selalu nemenin dia, selalu ingin perhatian dari si senpainya. Kurang diimpikan apa itu oleh para wibu yang no lab gitu. Jadi menurutku kenapa anime kayak gitu populer, kenapa anime gue banget itu juga banyak ramai orang yang menyatakan, karena relate bro. Satu relate, yang kedua itu merupakan impian dari orang-orang yang nonton atau orang-orang yang bilang kalau itu gue banget gitu. Nah sekarang masalahnya adalah nggak semua itu bisa dicapai gitu. Kita hanya cerita fiksi, nggak semuanya bisa diraih segampang kalian nonton anime itu. Jadi mulai sekarang aku pengen ngasih tahu ke teman-teman wibu, teman-teman anime lovers, manga lovers segala macam yang masih sendirian, yang masih menolak hidup sosial gitu. Tolong berubah, tolong mulai kehidupan sosial kalian gitu. Aku berani bilang kayak gini karena aku juga dulu berada di posisi kayak gitu. Aku berani bilang kayak gini karena dulu aku juga kayak kalian, merasa kalau kehidupan sosial tuh nggak penting sama sekali gitu. Merasa kalau bergaul sama orang itu nggak guna gitu. Sekarang aku ngerasain bahwa itu berguna gitu. Kalian bisa dapat banyak hal baru dari bersosialisasi sama orang. Gak perlu kalian dekat ke semua orang. Setidaknya kalian bisa bergaul sama orang, kalian bisa ngobrol bareng sama orang, dan gak ada masalah di antara kalian dengan orang lain gitu. Ya itu jadi sesuatu yang aku harap jadi sesuatu yang bisa kalian pertimbangkan gitu. Jangan jadi no lab terus gitu kan. Introvert boleh gitu, tapi jangan putus hubungan kalian dengan dunia luar. Itu aja ngelantur hari ini. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jane.